Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Faranisa dengan NIM 1714146, jurusan Ekonomi Syariah B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal terkait perbankan. Yang pertama itu Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Perbankan di sini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pengertian perbankan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun undang-undang mengenai perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian mengenai peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Peran Bank Indonesia terhadap pemerintah ini ada 7. Yang pertama itu bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan juga berkonsultasi dengan DPR. Yang keenam, BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Kemudian, kegiatan bank. Apa sih kegiatan yang dilakukan oleh bank? Kegiatan bank ini ada 3. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana ke masyarakat, dan yang ketiga memberikan jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat ini seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Dan yang terakhir, memberikan jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama itu menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, listrik, dan pembayaran lainnya. Yang kedua, melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji, pensiunan, atau honor. Yang ketiga, transfer. Transfer ini mengirimkan uang antar bank atau sama bank. Dan yang terakhir, melayani safe deposit box dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian, di sini saya akan memaparkan sedikit efek wabah COVID-19 terhadap perbankan. Sebelumnya, belakangan ini dunia digemparkan dengan penyebaran wabah mematikan yang berasal dari Wuhan, Cina, yaitu virus corona atau COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran virus corona ini. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK, kata Ibu Yani,
pertumbuhan ekonomi kita berdasarkan asesmen yang tadi kita lihat BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3%. Bahkan yang lebih buruk lagi bisa mencapai negatif 0,4%. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bu Ani menjelaskan kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% sampai 1,2% dan investasi merosot tajam. Karena apa? Karena akibat virus tersebut, pemerintah mewajibkan social distancing atau tetap tinggal di rumah dan menjauhi keramaian. Akibatnya, sebagian usaha kecil maupun menengah, sektor UMKM, travel, perhotelan, pabrik, dan usaha lainnya, tingkat pendapatannya semakin menurun. Nah, jika disangkut pautkan kepada perbankan, yaitu saat pendapatan yang serentak ini menurun, mengakibatkan banyak kredit perbankan yang ikut-ikutan terseret karena bayar dari nasabah-nasabahnya, yang mana perbankan harus menjaga tingkat kredit bermasalah karena dapat menghambat pertumbuhan laba. Kemudian terkait kebijakan pemerintah. Sudah benarkah kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah ini yang meliburkan 1 tahun bebas bayar kredit atau angsuran membuat lembaga perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank atau leasing akan terkena dampak dari kebijakan ini. Yang pertama itu dampaknya itu laba perusahaan menurun. Dan yang kedua, skema pembayaran akan terjadi reschedule atau tinjauan ulang sampai waktu 1 tahun dan terjadinya penumpukan kredit penangguhan yang bisa dikategorikan gagal bayar. Nah, bagaimana manajemen bank menanggulanginya? Yang pertama, berdasarkan pidato yang disampaikan Presiden kita bahwa terdapat keringanan terhadap pelaku usaha dengan platform kurang dari 10 miliar. Hal tersebut manajemen perusahaan masih menunggu arahan dari OJK untuk langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua, agar setiap cabang atau unit lebih intens berkomunikasi dengan setiap debitur dan menekankan bahwa pembayaran kewajiban untuk dibayarkan tepat waktu. Dan yang ketiga, apabila terdapat debitur yang memohon untuk penundaan pembayaran, dapat diajukan ke cabang atau unit, tapi tentunya harus dengan selektif direview oleh masing-masing cabang atau unit apakah memang butuh diberikan atau hanya memberikan kesempatan saja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai terkait perbankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.